Saudaraku, sebagai orang Indonesia, mestinya kita bersyukur telah dikaruniai atau dirahmati kemerdekaan oleh Tuhan. Dan pengakuan tersebut dijadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kemerdekaan saudara adalah milik semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Jadi tidak pantas untuk mengklaim bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan dari satu kelompok, satu golongan, satu suku, atau agama untuk kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Setiap orang yang ada di Indonesia dan disebut orang Indonesia telah mendapatkan kasih karunia dan rahmat kemerdekaan untuk bangsa ini. Negara kita punya ragam budaya, suku, dan agama. Bahkan tidak ada di dunia manapun yang memiliki keragaman seperti negara kita. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang heterogen, tak ada yang melebihi dari Indonesia di dalam merawat keragaman yang ada. Namun saudara, tak dapat dipungkiri bahwa di dalam perjalanan 76 tahun Indonesia merdeka tentunya masih banyak lagi yang membutuhkan pembenahan untuk menuju Indonesia yang dicita-citakan. Dengan demikian tidaklah berlebihan jikalau dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia belum selesai. Yang dapat diartikan belum selesai di dalam perjuangan pencapaian cita-cita dan mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang damai, sejahtera, dan adil. Apa hubungannya GKMI, Minonet dengan kemerdekaan Indonesia? Apakah para tokoh GKMI dan jemaat Minonet pada zaman dulu ikut berperang? Tentunya tidak. Karena GKMI yang berasaskan Minonet tidak menggunakan senjata di dalam mengusahakan perdamaian, tetapi dengan cara pantang, kekerasan. Pertanyaan ini mirip sekali dengan pertanyaan dari salah seorang di kelas Kristologi, Pak, apakah peranan GKMI dan Minonet dalam kemerdekaan Indonesia ini? Apa yang sudah diperbuat, sumbangsih apa yang sudah dilakukan GKMI dan Minonet untuk kemerdekaan Indonesia ini? Pertanyaan itu sangat baik dan menggelitik. Saudara, kalau kita merenungkan di tahun 1920, sekitar 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, GKMI lahir dari latar belakang komunitas suku Tionghoa yang ada di kota Kudus. GKMI bergerak di dalam layanan keagamaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sampai sekarang masih tetap ada di usia lebih dari 100 tahun. Rumah sakit Mardi Rahayu yang telah memerankan fungsi yang besar sebagai rumah sakit yang berbasiskan GKMI untuk memberi layanan kesehatan masyarakat di kota Kudus dan sekitarnya setelah rumah sakit umum. Dan di masa pandemi, Rumah sakit Mardi Rahayu turut menjadi garda terdepan untuk berjuang melawan virus yang mematikan. Demikian juga dengan sekolah Masehi di bidang pendidikan dari prasekolah sampai SMU yang ada di kota Kudus dan ada di kota Jepara, ditambah dengan Akademi Perawat Rumah Sakit Mardi Rahayu. Sebelum jauh kemerdekaan, jikalau kita merefleksikan tentang apa yang sudah dilakukan dalam sejarah Minonet Indonesia, GKMI tidak bisa dilepaskan dengan asas Minonet itu, yang adalah aliran keagamaan Kristen yang mengedepankan pada layanan perdamaian, layanan kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, serta lingkungan.
Mennonite masuk pada abad 18. Jadi sekitar tahun 1800 sekian. Sending Mennonite Eropa masuk ke Indonesia untuk membawa kabar baik dan pemberitaan Injil, melakukan layanan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi misi Sending itu jelas sangat berbeda dengan misi badan usaha dan perdagangan dari Eropa yang dikenal dengan VOC. Itu sangat berbeda sekali. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu dalam refleksi sejarah, layanan Sending Mennonite di Jawa Tengah bagian utara telah meninggalkan tempat-tempat bersejarah yang dapat dilihat sampai sekarang. Peranan Peter Jan dalam menerjemahkan Alkitab bahasa Jawa sangat mempengaruhi pertumbuhan kekristenan di tanah Pulau Jawa ini. Termasuk munculnya tokoh-tokoh kekristenan Tunggul Wulung dan Sadrah yang telah membangun gereja Jawa merdeka jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pembangunan rumah sakit kusta untuk merawat dan mengasihi orang-orang yang telah dibuang dan dianggap najis, dianggap haram, dianggap terkutuk dari dosa kekafiran, juga telah mengukir suatu sejarah cita kasih dari orang-orang Mennonite, merombak bahasa penindasan menjadi bahasa perdamaian. Beberapa rumah sakit tersebut, saudara, sekarang telah diambil oleh pemerintah seperti Rumah Sakit Kusta Donorojo, Rumah Sakit Tayu, daerah Jepara. Dan itu merupakan satu perjuangan di dalam mengatasi kesehatan di tengah masyarakat, merawat orang-orang yang terbuang untuk tetap memiliki harkat dan martabat melalui cinta kasih dan perdamaian. Saudara, jika kita berjalan-jalan di desa Donorojo, sampai sekarang kita dapat melihat gedung gereja tua khas gaya Eropa dengan lonceng tua yang masih orisinil. Itu adalah gereja untuk penderita kusta yang telah sembuh tetapi belum diterima penuh oleh masyarakat. Pada waktu itu, Raja Belanda sangat senang dan memberikan suatu dana untuk membangun satu gereja secara khusus untuk orang-orang yang telah sembuh dari penyakit kusta. Makanya gereja itu disebut gereja Donorojo. Dono artinya harta, rojo raja. Jadi gereja yang dibangun atas dana dari Raja Belanda pada waktu itu. Dan nama itu sekarang diabadikan menjadi nama desa sampai sekarang. Demikian juga dengan layanan Anthony Jan, anak dari Peter Jan, bersama dengan istrinya dan para tokoh desa telah berjuang untuk membangun kecerdasan masyarakat dengan pembangunan sekolah dan desa Margorejo dari tanah sewa yang disebut dengan tanah persil. Bapak Ibu, jikalau kita ke desa itu dirintis dengan menerima orang-orang yang telah dibuang dan dianggap sampah oleh masyarakat pada zamannya. Maling, penjahat, garong, pelacur, pemabuk, dan melalui cinta kasih dan didikan, masyarakat terbangun dan kembali hidup secara wajar. Membangun gereja yang disebut Gereja Jawa Merdeka di Margorejo. Dan sampai sekarang gereja itu masih ada. Jadi kata merdeka itu sudah dimunculkan oleh komunitas Mennonite Jawa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan satu hal yang menarik, setelah kemerdekaan di tahun 1950, orang-orang
Menonet, GKMI, GITC, Menonet Central Committee yang pertama kali membangun peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan bendungan yang disebut Bendungan Elim untuk irigasi pertanian di daerah kaki Gunung Muria. Itu adalah hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh GKMI, GITC, dan Menonet. Ternyata orang-orang Menonet tidak berhenti berjuang di tanah Jawa ini, di Sumatera. Layanan Menonet juga dilakukan di daerah Pakantan, Dolok, di Kabupaten Mandailing, Natal sebelum kemerdekaan Indonesia. Pembangunan sekolah, klinik, dan perkebunan kopi di Lembah Hantu. Disebut Lembah Hantu karena tempat itu dipakai untuk membuang masyarakat yang menderita penyakit kusta. Kebanyakan mereka mati karena kelaparan atau dimakan oleh harimau Sumatera yang besar, yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Saudara Sendeng Menonet yang dikenal dengan sebutan Tuan Tisen berhasil membunuh harimau tersebut, dan kejadian ini membuat Menonet dicintai masyarakat dan kepala suku menghadiahkan Lembah Hantu sebagai milik tanah orang-orang Menonet. Para penderita kusta ditemukan, dirawat, disembuhkan. Itu dilakukan jauh sebelum kemerdekaan di tanah Sumatera, saudara. Dan hasil dari perkebunan kopi yang terkenal, yaitu kopi Pakantan sebelum Perang Dunia Kedua, telah membangun kesejahteraan masyarakat Dolok pada waktu itu. Membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan. Membangun pendidikan, mengentaskan kebodohan. Jadi sebelum kemerdekaan, baik GKMI, GITC, gereja yang berasas Menonet, telah bersumbangsih di dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan itu merupakan suatu perjuangan kasih karunia Allah, kemerdekaan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Menonet yang ada di Indonesia ini, sudah sepatutnya kita mensyukuri kasih karunia Tuhan terhadap kemerdekaan bangsa kita. Dan kita terus mengisi pembangunan untuk menuju pada Indonesia yang dicita-citakan, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang adil untuk seluruh rakyatnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai bangsa ini dan kita semua. Amin.